Halo, terus balik lagi di Lotte, masih temenin sama aku Steve Ran. Dan kalau udah ngomongin Lotte, kita pastinya akan bahas tentang kuliner-kuliner atau makanan-makanan yang akan kita review. Tapi di segmen kali ini, tentunya aku nggak mereview makanan, tapi aku akan mereview beraneka ragam makanan yang tentunya nggak ada di Indonesia dan mungkin belum pernah aku cobain. So, let's check it out. Oke, untuk pembukaan segmen yang kali ini aku coba sampaikan ke kalian dan tentunya masih tentang kuliner dan makanan. Aku pengen kasih tahu dulu kenapa aku mau bikin segmen ini. Jadi semenjak kita PSBB ini ya, jadi aku tuh mau pesan makanan tuh makin bingung ya. Udah PSBB-nya diperketat, jam 7 juga udah pada tutup, aku bingung mau makan kemana. Dan pesan di Grab atau Gojek seperti yang aku sering sampaikan kalau ya makanannya itu lagi. Dan makanannya pun juga terkadang tuh yang nggak terlalu enak-enak amat gitu loh. Yang enak ada tapi biasanya jauh. Atau enggak ya, tergantung lokasi ya. Mungkin buat kalian deket, buat aku jauh. Tapi yang pasti di sekitar tempatku tuh makanan tuh hampir itu aja gitu. Nggak terlalu ada aneka ragam makanan, apalagi PSBB ini banyak yang mulai tutup. Industri kuliner menurutku makin sepi. So, aku berusaha untuk mencari tahu makanan-makanan di luar Indonesia itu seperti apa sih. Mungkin buat para pengusaha kuliner ini menjadi inspirasi dan bisa memberikan suatu usaha baru gitu. Entah untuk yang mau mulai usaha atau entah yang memang sudah mempunyai restoran dan ingin menambahkan menu. Setidak-tidaknya ya, visiku atau misiku itu lebih ke pengen ngeliat Indonesia itu punya lebih beraneka ragam makanan. Setidak itu dulu. Dan tentunya buatku sendiri atau buat mungkin para penonton, mungkin yang paling penting adalah biar kita nggak bingung mau makan apa. Kayak contohnya yang viral itu kan kemarin kalau nggak salah, ini yang aku paling suka dari reviewku tuh tapi belum sempat tayang itu pangsit goreng. Yang kalian pasti tahu dong, pangsit yang biasanya direbus tiba-tiba digoreng. Nah itu aku suka banget. Tapi sayangnya di tempatku itu susah nyarinya. Aku udah ngecek Gojek, ngecek Grab, itu susah banget. Nggak semudah itu mencari pangsit goreng yang viral itu. Jadi walaupun sudah viral pun tetap masih kesulitan aku untuk mencarinya. So, di Lotte Top 5 kali ini adalah segmen yang aku pengen kasih lihat mungkin 5 makanan viral yang belum ada atau 5 makanan-makanan yang nggak ada di sini tapi terkenal di luar. So, itu sekilas kenapa aku bikin segmen baru ini. Dan tentunya masih seputar makanan kalau udah berhubungan dengan Lotte. So, itu aja pembukaan dariku untuk segmen baru ini. Langsung aja kita let's check it out. Kali ini aku mau bawain tentang... Oh ya, by the way, ini aku akan sambil baca data yang udah ku rangkum untuk dibawakan ke kalian. Supaya nggak berlama-lama, langsung ku cek. Oke, Lotte Top 5 pertama. Aku mau bawain kalian tentang makanan gorengan, jajanan gorengan yang menurutku cukup terkenal di luar negeri, tapi nggak ada di Indonesia dan mungkin bisa kalian mungkin kalau ada yang mau buka atau mencoba membuatnya, silahkan. Dan akan aku kasih tahu juga varian-varian yang sudah ku riset dan ku cari. Oke, dimulai dari yang pertama. Yang pertama akan ku mulai dengan nama yang susah banget, yaitu, aku buka dulu ya, Placki Zimniczane. Placki Zimniczane. Kalau aku dengar dari video-video yang aku tonton ya. Jadi, aku juga akan kasih lihat ini Placki Zimniczane seperti ini. Nah, jadi Placki Zimniczane ini adalah pancake kentang yang kalau kita makan pancake itu kan biasanya dari tepung ya. Dari tepung dan pokoknya kalau di Indonesia membahas pancake itu biasanya pancake dikasih sirup atasnya atau enggak pancake yang dikasih es krim ya, bener gak? Nah, kalau di Polandia ini berasal dari Polandia. Resepnya udah aku tulis di sebelah sini. Dan aku baca-baca juga ternyata juga sudah di Korea itu pun sudah cukup terkenal juga. Karena ini menjadi jajanan khas buat dua negara ini yang cukup diminati.
Nah, Indonesia kapan nih? Nah, pancake ini yang bikin berbeda sama pancake di Indonesia itu apa? Kalau pancake biasanya pakai tepung, ini dia menggunakan bahan utama yaitu kentang. Jadi teksturnya yang aku lihat ya, yang aku tonton video-video reviewnya, itu teksturnya lebih lembut daripada kalau kita makan yang dari tepung kan. Kalau tepung kayak agak kayak roti gitu kan. Terus kalau kena kalau kena cairan, kena liquid atau kena es krim itu pancake-nya akan melembab gitu, akan mengempes, nggak yang crunchy lagi. Nah, kalau pancake kentang ini dia mungkin hampir kayak kalau kalian makan kentang ya, kayak pergedel gitu kan. Pergedel yang walaupun kena sesuatu yang lembut pun, kalau kentang itu nggak bakal berubah karena memang dari awalnya nggak mungkin sampai terlalu crunchy banget kecuali kalau dikasih tepung. So, itu alasanku kenapa mengangkat Plecki Zimniczane ini, karena kalau menurutku ya, makanan paling favorit dan paling jajanan yang menurutku cukup mahal, snack, itu adalah kentang. Dan pancake adalah makanan yang cukup diminati untuk nongkrong-nongkrong. Kalau kentang, contohnya apa? Dulu aku pernah usaha keripik burritos, dan itu peminatnya banyak banget karena kentang. Sampai akhirnya karena kemahalan dan agak susah ngupasnya, makanya aku akhirnya bikin makaroni. Tapi intinya kentang itu sangat diminati, hanya saja harganya kalau kentang menurutku agak cukup tinggi, makanya aku merubah haluan dulu. Nah, aku berpikir dengan membaca Plecki Zimniczane ini, bagaimana kalau pancake dan kentang itu digabungkan. Jadi, pancake kentang. Dan dari foto-foto dan video-video yang aku lihat, itu cukup menarik dan membuatku penasaran dan ingin mencobanya. Siapa sih yang nggak suka kentang? Di Padang, perkedel terkenal. Di KFC pun perkedel itu enak banget. Gimana kalau kita bikin makanan kuliner berbahan kentang? Itu alasanku. Dan tanpa banyak cincong, kita langsung lihat ke varian pertama. Kita buka gambarnya. Oke, foto pertamanya itu dia dikasih cukup banyak, jadi kayak agak crispy ya kalau kita lihat ya. Kayak kayak bakwan goreng ya jadinya ya. Tapi itu hanya varian ya. Dan yang aku baca-baca ya, itu dia menonjolkan wangi bawang putih. Dan dia dikasih sedikit sour cream ya, kalau aku lihat dari fotonya. Itu kalau menurutku pribadi ya, aku nilai ya, itu menarik banget sih untuk dicoba sih. Jadi kayak kebayang nggak sih kalau kita lagi mau jajanan gorengan gitu, kayak biasanya kan kalau di sini yang terkenal bakwan. Tapi makan ini tuh yang pancake tapi juga berbahan dasar kentang, udah mewah. Kita mau makan pancake tapi luarnya crispy. Jadi menurutku ini jajanan yang cukup mewah dan bisa menghilangkan kejenuhan. Dan kalau bakwan gitu kan kurang udah biasa banget lah. Ini menurutku bisa menjadi satu yang nggak murah-murah banget gitu. Karena kan kalau kita ngumpul-ngumpul juga mau makan gorengan bakwan gitu, aneh kan, masa ngumpul-ngumpul beli gorengan doang gitu. Kalau misalnya nongkrong kafe ya, maksudnya kalau misalnya mau nongkrong di tempat food court gitu misalnya. Kalau di pangkalan itu ya gorengan is the best tetap ya. Jadi no offense, jangan sampai ada yang nge-dislike karena aku nggak suka gorengan. Suka kok, tenang aja. Yang kedua, kita lihat foto kedua. Yang kedua ini menurutku kayak paling mantap sih, karena kalau kalian pernah makan carrot cake, kalau di China itu namanya carrot cake, kalau di Indonesia itu bahasa Indonesia kayak kue tepung beras tapi digoreng gitu, dimasak hampir kayak kue tiaw, tapi kalau kue tiaw kan tipis banget, dia lebih tebal sedikit, lembut. Nah ini menurutku dia mengambil tekstur yang seperti itu, jadi agak gosong-gosong, garing-garing di permukaannya, tapi di tengahnya tuh kayak lembut. Dia menonjolkan tekstur lembutnya gitu loh. Tapi aku juga nggak ngerti ya kenapa dia bisa putih begini. Harusnya kentang kan warnanya kuning ya. Tapi mungkin tepungnya lebih banyak kali. Tapi yang pasti ini menggoda banget sih. Dia makannya pakai sumpit lagi kan. Oke, itu aja deh kayaknya. Soalnya aku nggak terlalu banyak mengerti bagaimana cara membuat untuk yang kedua ini ya, karena kan putih warnanya. Cuman kelihatan menarik. Nah, yang ketiga. Ini udah ada tulisannya banget nih, pancake kentang keju lumer. By the way,
Ini aku ngambil foto-fotonya dari Google ya, jadi bukan foto dariku atau bukan dari desainku. Ini sekedar aku mencari inspirasi aja. Untuk kalian semua tentunya. Dan pancake kentang keju lumer ini pasti orang Indo udah pernah buat nih, karena tulisannya udah orang Indo banget. Itu menarik banget sih, andai ada di depanku pasti aku beli langsung. Siapa yang nggak suka kentang, apalagi dijadiin pancake seperti ini, dalamnya keju, kayaknya bukan keju mozzarella sih, keju putih gitu, aku nggak tahu sih keju apa. Krim keju kali ya. Tapi yang pasti ini buat inspirasi usaha tuh mantep banget sih. Ini bener-bener yang aku nggak pernah lihat sih, dan pengen banget coba. Ini kayak roti tapi isinya keju dan tapi berbahan dasar kentang. Ya gimana ya? Kalau roti isinya keju tuh biasa banget sih. Balik lagi ya, ini bukan masalah rotinya atau tepungnya, tapi ini karena ada kentangnya dan aku jujur penasaran banget. Karena ya, kenapa aku penasaran banget, perkedel tuh nggak pernah membosankan buatku makan dimanapun. Kentang itu cemilan terbaik lah, kedua ubi manis. Boleh juga tuh pancake ubi kalau kalian tuh kentang biasa, ubi kayak boleh ada manis-manisnya, itu boleh banget tuh. Ini di luar dari aku udah ngeriset kentang karena memang ada. Maksudnya di luar negeri sana ada namanya kentang ini ya, Plaxi Zip ribet. Ini pancake kentang, kalau di Korea potato pancake namanya. Kalau di Indonesia mungkin boleh tuh ubi pancake atau jengkol bisa kali ya, jengkol pancake boleh kali ya. Next foto berikutnya. Yang foto berikutnya ini dia bener-bener dibikin tipis banget pancake-nya dan dikasih udah sama saus topping mushroom gitu ya, jadi kayak makan stick tapi bedanya ini di atas pancake dan dimakannya pakai apa itu ya fotonya. Tapi kayaknya ini udah jadi cafe banget ya. Ini aku sengaja ambil foto ini karena kalian bisa lihat yang foto pertamanya cuman kayak gorengan, foto berikutnya ya boleh lah kayak jajanan lumayan agak mahal yang ada kejunya itu. Atau kayak di stand-stand. Nah, yang ini bisa juga kan di cafe gitu loh. Kalau potato pancake, Platsky Zimmers, apalah itu, dibikin semewah ini, menurutku ini it's not bad loh. Jadi kalau orang suka itu pasti dibeli. Kalau kalian nggak percaya, menurutku makanan paling aneh adalah ke IKEA. Kalau kalian mau tahu bakso itu namanya ya, makan bakso pakai mashed potato dipakein topping slice strawberry. Coba kalian pikir anehnya kayak apa? Itu udah aneh banget, guys. Aku udah cobain baksonya dan rasanya I don't really think that it's not match at all. Bener-bener aku lebih suka makan bakso pakai sambal aja deh. Tapi ramenya ampun, sampai aku datang ke stand IKEA itu kayak pegawainya kayak bilang mau bakso juga. Enggak deh. Saking karena semuanya tuh depanku semua bakso pakai mashed potato, pakai slice strawberry gitu loh. Cukup unik sih menurutku. Jadi ini menurutku nggak kalah unik. Cobalah potato pancake. Nah, yang terakhir. Ini hampir kayak yang pertama ya, kayak agak dibikin gorengan crispy gitu, tapi di atasnya kayak dibikin dikasih kayak sour cream pastinya dan dikasih topping yang lain. Tapi kalau di Indonesia menurutku sih kayaknya kurang cocok ya. Dikasih apa ini ya? Potongan jeruk. Kayak dibikin fresh gitu lah. Tapi menurutku kalau di Indonesia kayak nggak mau makanan yang terlalu fresh atau terlalu herbal gitu ya. Jadi mungkin ini akan lebih tepat kalau atasnya diganti sambal-sambalan matah gitu kali ya. Sambal mata atau sambal bawang atau pokoknya yang bumbu yang bener-bener bisa melted sama si gorengannya, menurutku itu. Jadi ini aku ambil bukan karena tapi karena fotonya menginspirasi. Oke, itu 5 foto yang udah aku ambil berdasarkan foto yang cukup baik menurutku untuk menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, yang kedua adalah namanya Panipuri dari India. Pasti kalian udah nggak asing lagi dong sama yang namanya Panipuri, dimana kalau diartikan adalah bola air garing.
Ya memang begini, kalau nggak salah pani artinya tuh air, puri itu artinya bola garingnya ya. Tapi aku lupa lah, aku udah riset ini agak cukup lama, tapi aku jujur ya, tertarik banget. Ada dua ketertarikanku. Yang pertama itu jorok banget. Jorok banget sih jujur aja. Di India aku lihat video-videonya yang apa ya, makan bola garing, dicelupin tangannya sampai ke tangan-tangannya dan dimakan. Aduh itu sih enggak banget. Tapi itu terkenal banget sampai aku ngeliat orang-orang Indonesia banyak yang suka. Orang-orang Indonesia yang pada di India itu banyak reviewnya, kalau kalian lihat di YouTube itu banyak banget dan mereka suka banget. Dan cara makan mereka tuh juga unik banget. Tapi ya mereka makannya nggak yang sejorok itu. Mereka makannya yang ditaruh apa ya, bolanya udah dimasukin bumbunya dan di kuahnya tuh ada apa ya, ada kayak dispensernya lah. Itu yang mereka makan dan menurutku cukup higienis. Tapi menurutku pribadi ya, untuk mengakali makan si panipuri ini nggak perlu sampai ribet-ribet kita mesti sendokin kuahnya lah. Kuahnya bisa taruh di mangkok, kasih sendok kecil, kita makan sendiri. Menurutku untuk menyajikan bola garing dan airnya itu menurutku nggak akan menjadi masalah yang terlalu berat, karena kita aja sering banget makan bakso, ribet banget. Bener gak sih, makan bakso, makan sate, makan sop, itu aduh ribet banget deh kalau abang-abang jualan. Jadi menurutku orang Indonesia nggak akan kehabisan akal hanya untuk menyediakan atau menyajikan si panipuri ini. So, kenapa panipuri ini menarik buatku? Karena menurutku adonan isinya tuh kayaknya mantep banget. Dan lagi-lagi, dia memakai bahan utama isiannya adalah kentang. Dan apa ya, bumbunya tuh kayaknya mantep banget karena dia memakai juga air dari belimbing, dimana kita tahu lah belimbing itu seger, wangi, dan mantep banget. Oke, kita masuk ke kayak belum sih, aku masih mau bahas tentang bumbunya lagi. Dia pakai banyak apa ya, bumbu kari, cabai-cabean, dan banyak memakai cabai-cabean apa ya, rempah-rempah maksudku. Itu menurutku kalau disajikan tuh pasti melted banget. Kalau kalian pernah tahu nasi biryani, itu aku suka banget nasi biryani. Tapi ternyata nasi biryani itu banyak banget macam. Dan yang aku makan di Jakarta sih rata-rata nggak gitu enak ya. Aku nggak tahu nasi biryani yang di mana yang enak. Tapi aku pernah ke The Great Asia Afrika di Bandung. Dia menyajikan nasi biryani itu enak banget. Bener-bener sumpah enak banget, rasanya tuh 10. Asli sumpah 10 banget. Dan menurutku ya, jangan kalian mikir mungkin India rasanya terlalu ini. Itu balik lagi ya, tergantung orang yang mengelolanya. Dan menurutku ini berprospek banget, karena coba bayangin aja, siapa yang nggak suka kerupuk? Dan ini penyajian utamanya adalah memakai bola-bola gorengan yang kayak kerupuk, karena dia bahannya juga pakai tepung terigu juga. Dan siapa yang nggak suka kentang? Dalamnya diisi kentang yang diadon gitu loh. Bahkan lebih bagus aja kalau mungkin pakai sedikit daging cincang ya. Itu ditambah kuah yang dipisah gitu, itu kayaknya ngebayanginnya udah mantep banget gitu. Andai nggak pakai kuah karena ribet pun, itu menurutku suatu jajanan yang oke sih. Pasti crispy di luar, melted di dalam. Oke, langsung aja ke foto-foto yang berhasil aku cari. Oke, yang pertama ya originalnya, foto si bola dengan adonan dengan rempah-rempahnya, biasa lah ya, seperti yang sudah aku jelaskan tadi. Lanjut ke yang kedua, panipuri corn cheese. Oke, corn cheese ini ya seperti yang tadi aku bilang tadi, mungkin si pembuatnya mungkin ini kayaknya nggak di cafe sih, ini kayaknya di kayak apa ya, kalau kita di galeri food street, benar, food street. Ini kayaknya orang itu kayak kayaknya kalau cuma kuah doang bosan kali ya. Jadi ini isinya adalah dikasih jagung, dikasih kentang, dan nggak lupa dikasih mayonaise, dikasih sambal. Itu kayaknya mantap sih. Jujur ya, ini kalau ada di food street, kebetulan aku rumahnya kan di Jakarta Utara. Kalau misalnya ada di Pik sih, kayaknya ini melengkapi street food Pik banget sih. Ya, nggak ada lagi yang bisa aku bahas sih, karena memang ini
udah kelihatan dari tampilannya ya, pasti isiannya cuma itu doang. Tapi ini menarik banget. Lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini anak-anak pasti akan suka. Pasti ada potongan kentang. Yang pasti yang paling penting adalah kejunya. Keju keju parut banget gitu loh, dikasih sedikit saus, ya itu kayaknya atasnya saus setetes doang, dan nggak lupa dikasih mayones. Kebayang nggak sih kalian suka makan jagung keju? Jagung yang suka di mana ya? Di mall-mall tuh jagung-jagung manis pakai keju. Itu aja yang di gelas gitu. Jagungnya tawar, atasnya kejunya mantep aja. Itu udah enak banget, apalagi ini dong, gila, tinggal lahap. Aduh. By the way, ini isinya bukan jagung lagi, tapi kentang. Ini pasti, ngebayangnya mantep banget sih. Lanjut ke foto berikutnya. Nah, ini kalau keju tadi kurang menggoda, gimana kalau kita pakai melted cheese? Mantep banget pastinya, karena apalagi zaman sekarang apa-apa melted cheese. Cuman jujur ya buatku, aku sih nggak terlalu suka melted cheese karena bentar, nggak adil rasanya kalau bilang aku nggak suka melted cheese, karena aku pernah makan Domino Pizza, dia punya cheese burst, itu enak banget, dan kejunya tuh tetap masih walaupun udah dingin ya, itu tetap masih agak melted. Tapi ya, kenapa aku tadi bilang nggak suka? Karena kebanyakan aku makan melted cheese. Misalnya waktu itu aku ada review martabak mozzarella, itu kejunya kering cuy. Kejunya tuh udah pasti kering banget yang bisa dipatahin gitu, bukan keju yang melted lagi. Makanya aku nggak pernah terlalu suka keju melted karena pasti jatuhnya kering. Tapi aku baru inget waktu itu temanku ulang tahun beli Domino Pizza, itu enak banget kejunya, dan masih yang kalau ditarik tuh masih meleleh, padahal tuh udah lama banget belinya, udah dari siang, aku baru makan sore. Jadi untuk foto yang ini aku menyarankan cari keju yang nggak sekeras mozzarella. Aku nggak tahu apa, mungkin cream cheese atau apapun itu, yang pokoknya kalau digigit rasa kejunya dapet dan meltednya tuh dapet. Itu yang paling penting, pasti ini enak banget. Apalagi kalau isiannya juga kayaknya tuh ada biji-biji cabenya, pedes-pedes dikit campur keju. Wow, amazing man. Oke, lanjut berikutnya. Panipuri yang ini aku bingung ya. Aku hanya merasa panipuri jujur susah nyari foto-foto yang varian variatifnya. Tapi ini kalau aku baca dari panipuri fruit, jadi kayak isinya kayak dikasih buah-buahan, tapi kayak ada bumbu karinya ya. Entah ya, aku nggak bisa banyak ngomong, tapi kayaknya ada ketimunnya juga. Pokoknya ya kalian lihat ini apa. Aku nggak bisa menjelaskan, tapi menurutku fotonya cukup menjelaskannya. Ada varian yang berbeda. Kalian pikir sendiri ya. Oke, untuk panipuri sampai segitu aja yang aku dapet. Kalau kalian suka atau kalian punya ide lain, boleh komen di bawah. Yang tadi juga ya, si pancake kentang itu. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Oke, yang ketiga. Kalian suka sama Deadpool? Kalian suka sama Marvel? Kebalik ya harusnya. Kalian suka sama Marvel? Kalian suka sama Deadpool? Pasti kalian nggak asing dengan yang namanya chimichangas. Apa sih chimichangas? Oke, chimichangas itu adalah chimichangas itu adalah seperti, kalau aku lihat ya di foto dan di resep, itu seperti kalau di kita itu adalah risoles. Oke, sekarang resepnya aku buka. Jadi, lumpia maksudnya. Jadi kayak lumpia. Kalau lumpia sama risol apa bedanya? Aku masih nggak tahu ya. Bukan nggak tahu sih. Kalau makan sih pasti tahu, cuman aku masih nggak tahu. Suka kebolak-balik. Jadi, lupakanlah. Pokoknya ini kayak lumpia Meksiko. Dia hampir sama ya. Resep-resepnya tuh nggak jauh beda lah ya sama lumpia. So kita skip aja untuk rasanya. Tapi yang aku ambil dari si chimichangas ini adalah cara makannya dan bumbu-bumbuan yang mereka tampilkan di foto-foto restoran-restoran yang ada, sama isian yang nggak melulu lumpia tuh tentang kol dan yang kayak jajanan ringan. Chimichangas itu the next level of lumpia menurutku. Nah, kita lihat aja ya. Contoh si foto Deadpool tadi itu, kalau kalian lihat ya, itu dikasih kayak saus apa lah itu yang kayak wasabi ya. Oke, kita skip fotonya. Nah, foto pertama, kalian bisa lihat nggak? Itu tuh kayaknya ya,
Kalau kita lumpia yang kayaknya kering banget itu enggak loh. Dia kayak tortilla yang digoreng gitu, kayak makan kebab tapi digoreng gitu loh. Menurutku sih enggak yang benar-benar lumpia. Kita kan kalau lumpia kerak banget ya, kalau digigit pecah gitu, yang kayak kulitnya tuh tipis, crispy banget. Kalau dia tuh kayak tortilla yang digoreng atau dipanggang gitu loh. Jadi enggak, ya makanya aku bilang the next level of lumpia. Dan dimakannya pun kayaknya mengenyangkan gitu. Kayak kebab tapi kayak lumpia. Perpaduan antara kebab dan lumpia itu. Yang berikutnya, foto berikutnya ini paling bikin mengidam banget sih. Dia ditaruh di sebelahnya dengan nasi kayak nasi kuning. Aku nggak tahu ya kalau di Meksiko namanya nasi apa, yang pasti bukan juga nasi biryani, karena nasi biryani itu kayak panjang-panjang beda. Ini nasi kuning, kayak nasi kuning gitu. Dan dikasih kuah merah yang oily banget kayak padang gitu ya. Saya nggak tahu siapa itu, dan dikasih saus entah mayones entah keju, tapi ngeliatnya aja itu udah wow, itu kayaknya amazing sih. Coba kalian kebayang gak sih dipotong makan pakai nasi gitu, aduh. Makanya aku bilang ini tuh nggak yang murni lumpia kulitnya keras yang susah dipotong itu yang mesti digigit. Ini kayaknya kayak kebab digoreng, kelihatannya kayak lumpia deh ya. Ini sih kalau ada ya di jalanan gitu atau di menu mana, aku pasti pengen coba banget. Ini boleh banget sih, apalagi kalau dalamnya tuh menjadi isian yang enak gitu, yang kayak mungkin daging atau apa gitu. Itu menurutku unik sih. Boleh banget sih chimichangas ini untuk buat para pengusaha muda, boleh untuk dibuka standnya. Dan yang berikutnya adalah aku bingung soal hijau-hijau itu apa ya. Buat yang tahu hijau-hijau itu apa, boleh komen di bawah. Aku nggak sebanyak waktu itu untuk cari tahu semua isian, maaf. Aku sekedar mencari inspirasi dan mencari foto yang terbaik. Itu aja udah cukup lama loh. Nah, ini dimakan pakai nasi dan gorengan dan dengan saus-sausan. Hampir sama kayak yang tadi. Tapi kenapa aku ambil foto ini? Karena ini menurutku penyajian yang berbeda dibanding yang lain. Maksudnya dibanding yang tadi. Ini boleh banget untuk menjadi inspirasi buat kalian kalau menyajikan si chimichangas ini. Dan kali ini aku yakin kulitnya lebih keras daripada yang tadi. Kalian bisa lihat nggak pinggirannya? Pinggirannya itu kalau kalian lihat tulang tadi agak kayak lebih crispy dibanding yang tadi. Makanya itu tergantung ya kulitnya itu kalian bikin yang seperti apa. Bisa bereksperimen sendiri di rumah. Nah, yang berikutnya kalian lihat nggak, itu di dalamnya ada telurnya, ayamnya. Aduh, chimichangasnya itu isi. Yang kali ini aku pengen kasih lihat adalah isiannya. Isiannya tuh bener-bener gila. Bener-bener mantep banget. Gila sih. Kayaknya tuh kalau dimakan tuh pasti kenyang banget. Kayak kebab sih, ini kayak kebab, hampir kayak kebab. Tapi kayaknya ada perbedaan di mana ya? Di bumbu-bumbuan sih, aku yakin sih. Bedanya kebab sama chimichangas, dan kayaknya chimichangas ini versi yang lebih crispy dan lebih kegorengannya. Kalau kebab kan kayak apa ya? Kayak roti empuk ya, kayak roti empuk, kayak the crips tapi versi empuk. Kalau ini kayaknya lebih ke versi crispy-nya. Berikutnya, anak muda pasti suka banget isian keju melted di atas rissoles ini, rissoles chimichangas ini. Udah tebal isinya melted lagi. Gila. Patut banget untuk kalian yang punya usaha chimichangas langsung kontak aku. Aku pengen coba. Aku pasti review. Pasti banyak yang beli deh. Maksudnya bukan karena reviewku, cuman selain aku pasti banyak yang beli deh. Gitu. Oke, itu aja untuk si chimichangas. Next. Sekarang yang keempat adalah Cosinha. Seperti yang kalian lihat, Cosinha si apa ya ini? Si aku namanya kroket telur puyuh, oke gak? Kroket piramid atau apa itu? Di resep aku tampilkan namanya kroket apa ya? Bola kroket dari Brazil. Jadi kalau kita kan kroketnya kayak telur ya. Dia bikin kroketnya tuh kayak bentuk piramid supaya bisa supaya bisa diberdirikan dan ditampilkan lebih menjual, lebih unik dibandingkan kroket yang bulat-bulat susah ditaruh lah, gelinding-gelinding kan. Kalau untuk resep itu nggak terlalu berbeda jauh sama yang kroket yang kita punya. Ini by the way
udah 3 ya yang untuk yang kita ngomongin dari kentang-kentangan ya. Oke, langsung aja kita review foto per fotonya. Foto pertama originalnya kroket, si kroket tentu saja ya. Tampilan original pertama. Menurutku ya cukup unik ya. Kenapa? Karena kalau ngeliat kroket yang biasa tuh kayaknya tebel, kayak gede gitu. Jujur ya, kalau ngeliat sesuatu yang besar itu kayak makan satu kayak cukup deh. Ini trik berdagang ya. Gini, kalau aku masuk ke bread talk ngeliat ada roti yang gede gitu, kayaknya beli satu udah cukup deh. Kecuali buat oleh-oleh. Tapi kalau aku masuk ke roti Unyil yang ada di Bogor, kayak pengen borong semua, kalau bisa semua rasa deh. Kenapa? Karena kecil, kayaknya segini kurang deh, Itu loh trik dagang yang si kroket Brazil ini menurutku smart, cukup smart gitu ya. Kayaknya tuh cuma secomot, nggak berasa tuh lebih mahal daripada kalau kita beli langsung gede sekaligus gitu. Dan berikutnya, isian Shuko Shinha yang kali ini, maaf ya fotonya dari 123 RF, boleh nyomot. Hanya untuk keperluan memberi inspirasi. Oke, ini aku melihat sambelnya tuh unik. Dan isiannya juga kalian bisa lihat. Isiannya nggak terlalu jauh beda ya sama kroket. Ya, tapi ini kayaknya adonannya lebih tipis daripada kroket. Kita kan adonannya tebal, isiannya lebih dikit. Ini kayak terbalik. Isiannya tebal, kulitnya tipis. Nah, ini yang cantik banget nih kalau kalian. Aku mikir kalau kalian buka stand, perlu banget nih foto kayak gini nih. Per mangkok beda-beda rasanya. Ada pepperoni, pickle, kaipira, serenada. Aku pernah denger tapi nggak tahu itu isinya apa. Pepperoni udah pasti kayak pizza ya, sosis-sosisan. Menurutku unik banget ya. Apalagi kalau mungkin harusnya dikasih perbedaan apa ya, dikasih saus atau apa dikit lah. Berikutnya, nah ini isian kentangnya yang sampai tumpah-tumpah ya. Ini menarik banget sih foto yang ini karena lebih menggoda. Ada sprinklesnya ya, kayak daun-daun apa tuh yang hijau-hijau, aku sebutnya sprinkles, kayak yang di sour cream gitu ya. Itu ini menggoda banget sih. Kalian kalau bikin kroket ada itunya lebih menarik sih. Yang berikutnya, nah ini aku cuman pengen kasih lihat tampilan apa ya, kalau dibelah dua, ya seperti yang aku bilang tadi, isiannya itu lebih besar daripada kulitnya. Kalau kita kan kroket lebih banyak kulitnya ya, kentangnya. Tapi yang ini aku bingung, ini kenapa kayak bakso goreng ya? Dia kayak legit gitu ya pinggiran kulitnya kalau kalian lihat. Tapi ya itulah, mungkin ini dia bikinnya pakai banyak bahan yang buat bakso goreng kali ya. Tapi yang pasti ini bisa menjadi inspirasi buat kalian bagaimana baiknya lah. Oke, itu aja untuk yang keempat. Dan yang terakhir, yang terakhir aku bawain Banseo. Kalian bisa lihat Banseo ini bentar ya, aku lihat dulu ya apanya ya. Aku lihat dulu resepnya karena jujur aku agak bingung sama si Banseo ini. Bukan bingung karena maka isinya ya, tapi lebih karena aku bingung karena ya dia sebutnya crispy pancake. Tapi aku jarang banget ngeliat, jadi aku bingung sih. Crispy pancake, oke, itu sebutnya crispy pancake dari Vietnam. Kelihatan banget sih crispy-nya. Jadi kayak pancake yang banyak dijual kayak sandwich pancake gitu. Tapi ini versi crispy-nya, dan parahnya lagi mereka itu apa ya? Isiannya tuh bener-bener kayak fresh banget gitu loh. Yang bener-bener yang fresh banget, yang nggak banyak digoreng, nggak banyak ditumis, bener-bener yang fresh kalau kalian bisa lihat ya. Oke, langsung aja kita lihat aja deh. Foto pertama udah kelihatan banget udangnya fresh, kayak bener-bener cuma direbus doang gitu loh. Yang berikutnya, kita lihat foto berikutnya. Nah, ini pancake-nya udah nggak gitu crispy sih, yakin banget ini digoreng, cuman mungkin crispy yang versi beda ya. Ini digoreng biar lebih crispy kali ya. Yang tadi kan bener-bener gorengnya tuh kayak kerupuk, kalau ini nggak kayak kerupuk tapi masih bisa dilipet. Cuman tetap dia mempertahankan isiannya yang jujur ya, buat aku sih aku kurang suka ya. Tapi kenapa aku pilih ini menjadi yang kelima? Karena kalian jangan salah, banyak orang-orang di luar sana yang suka diet,
suka makanan sehat, aku lihat banyak artis itu banyak makanan-makanannya itu yang seperti ini, yang mereka butuh menjaga badan gitu loh. Jadi jangan kalian pikir favorit kita adalah padang, favorit kita adalah rendang, favorit kita adalah yang berminyak, oily. Nggak selalu. Artis-artis aku lihat jarang banget makan padang atau yang oily karena mereka jaga badan. Dan menurutku ini sangat-sangat enak kalau akunya jaga badan ya. Kenapa? Satu, ini foto kedua ini, kalau foto pertama yang tadi aku lihat bentar ya, itu aku kurang tertarik karena kayaknya luarnya terlalu crispy banget. Kalau yang kedua, sebentar. Kalau yang kedua itu kayak, aduh kayaknya cukup enak, apalagi ya. Tauge itu penting banget loh untuk kesuburan. Kayaknya tuh enak banget gitu yang kedua. Kulitnya tuh kelihatan lebih enak. Dan yang pasti sausnya kalian lihat, dia kalau di Vietnam itu ada 3 jenis saus. Bumbu kacang, sambal bawang, dan sambal, ya resep aku buka dulu ya, aku lupa. Saus asam manis. Jadi bener deh, sausnya tuh kelihatan kayak kalau dicocol tuh, walaupun isiannya fresh doang, tapi itu kalau dicocol tuh kayaknya mantap. Jadi menurutku Vietnam itu kayaknya, kalian jangan salah loh, aku pernah ada kantor cabang di Vietnam, maksudnya kantorku dulu. Itu cewek-ceweknya, cowok-cowoknya tuh, badannya tuh yang, aku nggak tahu ya apa karena di kantorku dipilihnya begitu, tapi badannya tuh jadi gitu, yang nggak gendut, nggak terlalu kurus, mereka tuh fit, segar, mungkin karena makanan mereka begitu. Aku juga pernah tahu po sop khas Vietnam aja, nggak yang kayak sop ini, dia agak bening gitu loh, pokoknya kayak sehat banget deh makanan Vietnam. Lanjut ke foto berikutnya. Nah, yang ini adalah contoh menggunakan bumbu kacang. Dicocol, coba kita bayangin ya. Kayaknya tetap enak sih. Lanjut aja, beda saus. Nah, yang ini saus asam manis, kalian bisa lihat. Jadi perbedaan fotonya beda saus doang ya. Maaf ya guys. Tapi memang ini susah mencari variannya. Jadi aku cuma bisa mencari berbagai macam bentuk sausnya. Nah, yang berikutnya kalian bisa lihat. Nah, ini mungkin nggak gitu jelas apa, tapi ini cara makannya. Jadi mereka tuh banyak yang digabung juga sebagai side dish kalau makan sate. Wow, satenya tuh aku nggak tahu ya tuh sate apa ya. Kecil banget kayak sate lilit di Bali ya, sate ikan gitu. Tapi menurutku kalau aku bayangin ya, nyambung sih makan sate pakai ini, kenyang sih ya tuh. Pancake pakai sate, kan kalau pancake-nya doang kayak gimana gitu. Dan apalagi kalau pakai bumbu kacang, cocok udah, satenya cocol, pancake-nya cocol udah, cocol-cocolan. Apa sih? Lanjut. Oke, udah habis. Jadi foto terakhir ini make sense sih. Penggabungan makanan yang dengan satu saus make sense banget. Kalau ada sambal yang pedesnya, cocoknya sama sate Taichan juga. Buat yang punya usaha sate-satean, masukin da banseo. Mungkin kasih nama yang lebih Indonesia apa? Banseo atau apalah. Ya, itu Lotte Top 5 kali ini. Semoga bisa menginspirasi kalian. Maaf lama, tapi mungkin videonya lama, tapi itu semua yang aku ingin share. Semoga bisa menginspirasi kalian dan bisa jujur aku tahu sih kelemahanku. Aku banyak sesuatu yang mungkin aku kurang pengalaman juga, kurang familiar dengan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya by the way ini dari Indonesia juga ya. Maksudnya yang kupilih sebisa mungkin orang-orang Indonesia yang sudah menulis bumbu-bumbunya. Kalau kalian punya tips atau rekomendasi aku harus masukin apa yang lain untuk konten Lotte Top 5 berikutnya, boleh banget di-share, komen di bawah ini. Aku juga pengen tahu pendapat kalian, mana yang kalian pernah coba, enak atau enggaknya. So, semoga Indonesia bisa lebih banyak kuliner, semoga visiku dan misiku terwujud. Dan sampai jumpa di Lotte Top 5 video-video dan review berikutnya. Buat yang mau review, boleh komen di bawah, aku harus review apa buat sama teman-temanku. Atau kalian mau video reaction, boleh juga langsung share ke kita. Oke, bye-bye, see you on the next video.